Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah, ada seorang penjual buah yang seringkali menipu para pembelinya. Namun ketika si pembeli komplain, penjual tersebut malah membentaknya dan menuduh si pembeli berbuat fitnah kepadanya. Perilaku si penjual buah ini membuat resah para warga. Mereka pun lalu mengadukannya kepada Abu Nawas. "Jadi berapa total kerugian yang kalian alami?" tanya Abu Nawas. Setelah satu persatu menyebutkan angkanya, ternyata jumlah totalnya 100 dinar. "Ya sudah, nanti dia akan aku beri pelajaran dan akan aku kembalikan uang kalian," kata Abu Nawas. Dan satu hal yang Abu Nawas ketahui tentang si penjual itu, bahwa dia adalah orang yang tidak suka diremehkan, apalagi masalah uang. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Abu Nawas membawa buah labu ke pasar. Saat melintas di depan si penjual buah, Abu Nawas langsung dipanggilnya. "Hei Abu Nawas, kamu mau jual buah labu itu? Sini aku bayar. Kebetulan sekali persediaan buah labuku sedang kehabisan," kata si penjual buah. "Baiklah, tapi kayaknya kamu tidak akan mampu membelinya deh," balas Abu Nawas. Merasa direndahkan oleh Abu Nawas, si penjual itu pun menjadi jengkel. "Sebut saja, berapa harganya?" tanya si penjual dengan emosi. "Ya murah sih, cuma 100 dinar, jawab Abu Nawas. "Gila, mana ada labu harganya mahal begitu?" timpal si penjual. "Tuh kan, sudah aku bilang, kamu itu tak akan mampu membelinya," sahut Abu Nawas. "Wah, jangan menghina kamu Abu Nawas. Aku bukan gak mampu, tapi harganya itu loh gak wajar," kata si penjual. "Gak wajar gimana? Ini itu bukan labu sembarangan. Ini labu sakti. Siapapun yang memiliki labu ini akan memberikan kekayaan yang tak terhingga," jelas Abu Nawas. Si penjual buah sejenak terdiam. "Mana ada labu bisa memberikan kekayaan? Gak percaya aku," pikir si penjual buah. Tapi karena masih penasaran, ia pun bersedia membeli labu tersebut. Setelah si penjual pulang, ia pun memotong buah labunya menjadi 2 bagian. "Wah, kurang ajar. Ini sih cuma labu biasa." Ketipu Abu Nawas ini," kata si penjual merasa geram. Kemudian ia langsung mendatangi Abu Nawas untuk meminta penjelasannya. "Abu Nawas, kamu telah menipuku. Kembalikan uangku. Kamu bilang ini labu ajaib. Ternyata hanya buah labu biasa," bentak si penjual buah. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Bener kok itu labu ajaib. Coba pikir, kamu mau membelinya dengan harga yang mahal hanya sekedar untuk memastikan kebenarannya? Ya tentu sajalah, itu wajar. Pokoknya sekarang kembalikan uangku," pinta si penjual buah. "Weh, ya nggak bisa dong. Uangmu sudah nggak ada padaku. Uangmu sudah aku berikan kepada para pembeli yang telah kamu tipu. Mau apa kamu? Kalau kamu masih ngeyel pingin uangmu kembali, aku akan laporkan hal ini kepada Baginda Raja," ancam Abu Nawas. Mendengar ancaman tersebut, si penjual langsung gemetaran dan pucat pasi. "Waduh, jangan dong Abu Nawas. Ya sudahlah, aku nggak lagi menginginkan uangku," kata si penjual ketakutan. Akhirnya, berkat akal cerdik Abu Nawas, uang para pembeli yang telah ditipu berhasil dikembalikan. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya melawan orang pandai, Abu Nawas juga pernah melawan orang yang berotot kekar, yaitu dalam kompetisi tinju bebas. Berikut kisahnya. Suasana pagi yang cerah mengusik Abu Nawas untuk berjalan-jalan menikmati indahnya kota Baghdad. Seperti biasa,
ia juga tak lupa mampir ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Setibanya di warung, ternyata kawan-kawan Abu Nawas sudah pada berkumpul. Mereka tampak asik sedang membicarakan suatu berita yang lagi hangat. Karena merasa ingin tahu, Abu Nawas pun lalu bertanya kepada mereka. "Wih, kayaknya kalian lagi ngobrol serius nih. Ada kabar terbaru apa?" tanya Abu Nawas. Salah satu dari kawannya menjawab, "Ada Abu Nawas, itu lomba tinju bebas. Hadiahnya nggak main-main loh, 1 kilogram emas." "Wih, yang bener?" tanya Abu Nawas kaget. "Apa semua boleh mendaftar?" tanya Abu Nawas kembali. Mereka pun menjawab, "Lomba ini terbuka untuk umum Abu Nawas. Semua orang boleh mendaftar." "Memangnya kamu mau ikut?" tanya mereka tertawa. "Oh iya dong, aku mau ikut mendaftar," jawab Abu Nawas mantap. "Apa? Kamu serius Abu Nawas?" tanya mereka tak percaya. "Maaf nih Abu Nawas, bukannya aku menghina. Tapi badanmu itu kan kurus, dan tenagamu juga nggak begitu kuat." Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapan temannya itu. "Ya kita lihat saja nanti siapa yang bakal menjadi juaranya," ujar Abu Nawas penuh percaya diri. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua orang berkumpul di lapangan untuk menyaksikan jalannya perhelatan tinju bebas. Kawan-kawan Abu Nawas juga berbondong-bondong ikut menghadirinya. Mereka penasaran dengan aksi Abu Nawas nantinya. Pertandingan demi pertandingan pun telah selesai dilaksanakan. Beberapa peserta ada yang mengalami cedera, ada juga yang sampai keluar darahnya. Dan kini tibalah giliran Abu Nawas melawan dengan petinju yang berbadan kekar dan besar. Dipanggillah nama petinju itu supaya masuk ke dalam ring. Ia pun masuk dengan gagahnya sambil mengepalkan tangannya, seolah-olah tak sabar ingin menghajar Abu Nawas. "Gila, badannya gede banget," ujar kawan Abu Nawas. "Ini mas kali tonjok bisa mati Abu Nawas," sahut kawan lainnya. Namun ketika Abu Nawas dipanggil, Abu Nawas sama sekali tidak menampakkan dirinya. Setelah ditunggu beberapa menit, Abu Nawas masih saja belum kelihatan. Maka dengan terpaksa pertandingan pun ditunda. Bukan main geramnya petinju itu. Baginya ini merupakan pelecehan. "Mana Abu Nawas? Mana Abu Nawas?" teriaknya penuh emosi. "Ada yang tahu di mana rumahnya? Aku akan menyeret paksa dia kemari," sambungnya. Beberapa orang lalu menunjukkan di mana alamat rumah Abu Nawas. Dengan langkah tegap si petinju itu bergegas menuju rumah Abu Nawas. "Waduh, mampus tuh Abu Nawas," celetuk salah satu kawan Abu Nawas. Dengan dikawal beberapa orang dan panitia lomba, sampailah si petinju itu di depan rumah Abu Nawas. Saking emosinya, si petinju langsung mendobrak pintu rumah Abu Nawas dengan sekali pukul. Akan tetapi saat dia mulai memasuki rumah Abu Nawas, ia tidak mendapati seorang pun di situ. Ia malah dikejutkan oleh sesuatu yang membuatnya sangat kaget. Badannya mendadak langsung gemetaran. Pasalnya ia melihat terpampang celana pendek untuk tinju, tapi dengan ukuran yang sangat besar. Kontan saja sang petinju tadi nyalinya langsung menciut. "Mati aku, ternyata yang bernama Abu Nawas tubuhnya besar sekali. Celana pendeknya saja segitu, bagaimana orangnya?" pikir si petinju itu. Dengan langkah gemetaran, si petinju lalu keluar dari rumah Abu Nawas dan menemui panitia lomba. "Aku nggak mau meneruskan pertandingan ini. Aku mengundurkan diri," ucap si petinju tersebut. Akibat dari kecerdikan Abu Nawas ini, ia pun menjadi pemenangnya tanpa harus bertanding. Abu Nawas pun akhirnya mendapatkan hadiah 1 kilogram emas. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Menjadi orang yang mendapatkan amanat memang suatu penghargaan tersendiri, bahwa kita termasuk orang yang dipercaya. Tapi di samping itu, tanggung jawab kepada amanat juga sangat besar. Jangan sampai membuat kecewa kepada si pemberi amanat, apalagi mengkhianatinya. Maka tak heran bila orang yang mendapatkan amanat akan mengerahkan semua kemampuannya demi terwujudnya amanat tersebut. Seperti yang terjadi pada Abu Nawas di kisah kali ini. Ia mendapatkan sebuah amanat dari Tuan Hakim demi untuk keamanan warga di kampungnya. Tapi apa yang terjadi? Sungguh di luar nurul. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, di kota Baghdad digemparkan berita tentang kasus pencurian. Dan tak tanggung-tanggung, yang dicuri adalah uang warga yang disimpan di dalam peti. Yang lebih mengherankannya lagi, peti tersebut masih dalam keadaan utuh. Gemboknya tidak rusak sama sekali. Padahal kuncinya disimpan oleh Tuan Hakim sendiri. Dari situlah Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikan ke tempatnya semula. Dan pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam. Untuk mengungkap kasus ini, Tuan Hakim pun mengumpulkan para asistennya. Mereka saling menyalahkan satu sama lain, sehingga terjadi diskusi yang sangat alot. Melihat hal itu, Tuan Hakim pun menjadi jengkel. Sudah, hentikan pertengkaran kalian. Yang sudah terjadi, ya sudah. Saat ini, kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya. Yang lebih penting, jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman, tutur Tuan Hakim. Kemudian salah satu asistennya berkata, Tuan, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti itu? Usul asisten tersebut. Benar itu Tuan, kami sangat setuju dengan usulan itu, jawab mereka serempak. Baiklah, saya kira orang yang pantas ditugaskan adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian? Tanya Tuan Hakim. Kami setuju Tuan Hakim, Abu Nawas memang orang yang jujur, balas mereka. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim. Ada apa Tuan? Kenapa Tuan memanggil saya? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, uang warga yang ada di peti istanaku dicuri orang, balas Tuan Hakim. Loh, kok bisa dicuri Tuan? Bukankah petinya terbuat dari besi? Dan gemboknya juga besar dan kuat? Tanya Abu Nawas heran. Ya begitulah Abu Nawas. Tapi aku yakin si pencuri itu menggunakan kunci yang aku simpan. Dia tahu di mana aku menyimpannya. Sepertinya ini kelakuan orang dalam Abu Nawas, jawab Tuan Hakim. Lalu nasib warga yang uangnya hilang bagaimana Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas. Oh, itu nggak usah khawatir. Semuanya pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting bagaimana caranya supaya kunci peti ini aman Abu Nawas. Nah, kami bersepakat akan menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya. Karena kami yakin kamu itu orang yang paling jujur Abu Nawas, kata Tuan Hakim. Waduh Tuan Hakim, gimana ya? Ya sudahlah, berhubung ini menyangkut keamanan uang warga, aku bersedia mengemban tugas tersebut, ujar Abu Nawas mengiyakan. Akhirnya aku menemukan orang yang cocok di kampung ini. Sekali lagi, kamu itu sudah dikenal orang Abu Nawas. Jadi mereka tidak akan ragu atas jaminanku. Nah, nanti tugasmu, kamu harus menyimpan kunci ini di tempat aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan, timpal Tuan Hakim. Tenang Tuan Hakim, pokoknya saya jamin, mulai hari ini nggak akan ada lagi orang yang mencuri uang warga. Abu Nawas kemudian mengambil kunci tersebut dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas. Tumben, ada perlu apa Tuan Hakim memanggilmu? Abu Nawas kemudian menjawab. Oh, Tuan Hakim menugaskanku menjaga kunci peti uang warga. Lalu kamu terima tugas tersebut? Tanya istrinya kembali. Iya, mau gimana lagi?
Ini demi keamanan uang orang banyak. Tapi aku bingung, di mana ya aku harus menyimpannya? Balas Abu Nawas. Karena belum menemukan tempat yang aman, terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kunci tersebut kemanapun ia pergi. Suatu hari kunci itu hilang di rumahnya, yang kebetulan kondisi saat itu sedang gelap. Istrinya kemudian berkata, "Coba nyalakan lilin." Abu Nawas pun bertanya, "Di mana lilinnya?" "Itu di sebelah baratmu," jawab sang istri. "Bagaimana aku bisa tahu arah dalam situasi gelap seperti ini?" balas Abu Nawas. "Ya sudah, kita cari besok pagi saja," ujar sang istri. Esok paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. "Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Kalau kunci ini hilang, aku bisa dihukum Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. "Nah, sekarang lebih baik kuncinya disimpan saja. Kalau sampai hilang di jalan gimana? Bisa tambah runyam nanti," kata istrinya menyarankan. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. "Aku tahu tempat yang paling aman," pikir Abu Nawas. Ia pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ia segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, sang hakim pun bertanya, "Loh, Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah menyimpan kuncinya di tempat yang aman?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Tentu saja Tuan Hakim, kuncinya aku simpan di tempat yang paling aman." "Baguslah, memang gak salah aku menugaskanmu," ujar Tuan Hakim. "Di mana kamu menyimpannya, Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Memang ada tempat yang lebih aman, Tuan Hakim, selain peti ini," kata Abu Nawas balik bertanya. "Apa maksudnya, Abu Nawas?" ucap Tuan Hakim kebingungan. "Ya, aku menyimpan kuncinya bersama uang di dalam peti ini. Dengan begitu, mulai hari ini, tidak akan ada orang yang akan membukanya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Aduh, Abu Nawas, ucap sang hakim sambil menepuk jidat. Kisah selanjutnya. Seperti hari-hari biasa, setelah selesai menunaikan sholat subuh, Abu Nawas melanjutkan aktivitasnya dengan mencari kayu di hutan. Namun, naas menimpanya. Saat ia menebang pohon, bajunya sobek terkena dahan ranting. Ketika ia sudah mendapatkan banyak kayu, ia pun bingung, harus langsung menjualnya ke pasar atau pulang dulu untuk ganti baju. "Kalau aku pulang dulu, pasar sebentar lagi tutup, dan aku pasti nggak bisa menjualnya hari ini," pikir Abu Nawas. Karena pada hari itu ia sedang membutuhkan uang, ia memutuskan untuk langsung ke pasar dengan mengenakan baju yang sobek-sobek. Setibanya di pasar, ia pun langsung menjual semua kayu bakarnya. "Alhamdulillah, hari ini dapat rezeki yang lumayan," kata Abu Nawas bersyukur. "Kayaknya istirahat dulu enak nih, badanku rasanya capek sekali," kata Abu Nawas dalam hati. Kemudian ia duduk di teras pasar sambil memainkan kepingan uang emas hasil dari jualan kayu bakarnya. Tidak berselang lama, lewatlah seorang penipu di hadapannya. Melihat penampilan Abu Nawas dengan baju sobek-sobek dan kumal, ia mengira Abu Nawas adalah orang gila. Maka terbesitlah niat jahat pada diri si penipu. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. "Hei kawan, sedang apa kamu di sini?" kata si penipu berbasa-basi. Mendapat pertanyaan demikian, Abu Nawas pun menjawab sekenanya. "Ini nih, lagi mainin kepala raja." "Hah? Maksudnya gimana?" tanya si penipu kebingungan.
Ya coba lihat, bukankah kepingan ini gambarnya kepala raja? Jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu bertambah yakinlah si penipu bahwa Abu Nawas adalah orang gila. Dalam hati ia berkata, semua kepingan uang kan memang bergambar raja, mau itu uang emas ataupun uang perak. Berarti orang gila ini nggak tahu uang. Akhirnya muncullah sebuah ide untuk memperdayai Abu Nawas. Hei kawan, aku punya banyak kepingan bergambar raja. Kalau mau, kamu boleh menukarnya. 1 kepingan punyamu, aku tukar dengan 2 kepingan punyaku. Nah, jadinya kan kepingan uangmu bertambah banyak, ujar si penipu. Ia pun lalu menyodorkan beberapa kepingan uang perak di tangannya. Melihat hal itu, Abu Nawas menatap tajam si penipu. Dasar manusia licik, dia kira aku nggak bisa membedakan mana uang emas mana uang perak, batin Abu Nawas. Menyadari dirinya akan ditipu, Abu Nawas malah sengaja mengerjainya. Wah, aku mau, tapi ada syaratnya, kata Abu Nawas. Apa syaratnya? Katakan saja, balas si penipu kegirangan. Dia mengira tipuannya kali ini akan membuahkan hasil. Syaratnya gampang, kamu harus merangkak sejauh 5 meter, pinta Abu Nawas. Si penipu agak heran dengan permintaan yang aneh itu. Loh, kenapa harus merangkak? Tanya si penipu penasaran. Karena aku rindu dengan keledaiku, dia telah lama mati meninggalkanku, jawab Abu Nawas berpura-pura. Oh begitu, jangan khawatir, aku akan mengobati kerinduanmu itu, balas si penipu. Tanpa menunggu lama, si penipu pun langsung melakukan apa yang diinginkan oleh Abu Nawas. Ketika ia berjalan merangkak, Abu Nawas mengikutinya dari belakang sambil berteriak kepada orang-orang di pasar. Hei semuanya, lihatlah keledai baruku ini. Dia bukan hanya penurut, tapi juga pintar. Dia bisa membedakan mana kepingan uang emas dan mana kepingan uang perak. Orang-orang yang mendengar teriakan Abu Nawas pun tertawa terpinggal-pinggal. Sedangkan si penipu yang mengetahui dirinya sedang dikerjai, segera bangkit berdiri dan berlari meninggalkan kerumunan orang-orang. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang telah diceritakan pada episode yang lalu, kalau Abu Nawas ini mempunyai hobi memelihara burung. Dari sekian banyak burung yang ada di rumah Abu Nawas, ada 2 ekor burung kakak tua yang sangat menyita perhatian warga, terutama bagi para penggemar burung. Pasalnya kedua burung kakak tua tersebut bentuknya sangat indah, dan salah satunya pandai bernyanyi. Hingga pada suatu hari datanglah saudagar penggemar burung ke rumah Abu Nawas. Ya Abu Nawas, aku dengar kabar katanya kamu punya 2 burung kakak tua yang indah, tanya saudagar tersebut. Oh iya, benar tuan, jawab Abu Nawas singkat. Mana, coba aku ingin lihat, pinta saudagar tersebut. Maka Abu Nawas pun mengajak si saudagar melihat kedua burung kakak tua miliknya. Setelah melihat kedua burung itu, si saudagar pun terpikat dan ingin memilikinya. Ia pun berkata, burungmu indah sekali Abu Nawas. Apakah kau hendak menjualnya? Tanya si saudagar. Ya kalau harganya cocok, aku jual tuan, ujar Abu Nawas. Berapa kau jual burung itu? Tanya si saudagar. Murah tuan, tapi saya jualnya sepaket. Gak bisa beli cuma 1, harus dua-duanya. Karena saking ngebetnya, si saudagar pun langsung mengiyakan tawaran Abu Nawas. Jadi tuan, burung kakak tuanya kan ada 2. Yang satu bisa bernyanyi, yang satunya lagi tidak bisa bernyanyi. Nah, kalau burung kakak tua yang bisa bernyanyi, harganya 500 dinar. Dan satunya yang tidak bisa bernyanyi, harganya 1000 dinar tuan, kata Abu Nawas menjelaskan.
Saudagar itu pun heran dengan harga yang ditawarkan Abu Nawas. Ia lalu bertanya kepadanya, "Ya Abu Nawas, kenapa burung yang tidak bisa bernyanyi malah harganya lebih mahal?" Abu Nawas pun menjawab, "Begini Tuan, masalahnya burung yang tidak bisa bernyanyi itulah si pencipta lagunya. Sedangkan yang satunya, ia cuman menyanyikan saja." Si saudagar kaya itu pun geleng-geleng kepala mendengar penjelasan Abu Nawas, dan kemudian menyerahkan uang 1.500 dinar dengan ekspresi heran dan masih menggeleng-gelengkan kepala. Dan kabarnya sampai saat ini pun masih geleng-geleng kepala karena heran dengan akal cerdik Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ada gerombolan perampok yang terkenal sangat sadis dan kejam. Mereka melakukan aksinya di tengah padang gurun pada malam hari. Setiap kali ada rombongan kafilah yang melintasi jalan tersebut, kawanan perampok itu langsung menyergapnya dan menjarah semua harta benda milik para kafilah. Apabila ada yang berani mencoba melawan, maka kawanan perampok ini tak segan-segan untuk membunuhnya. Pada suatu malam, mereka menyergap dan menjarah harta benda salah satu rombongan kafilah. Begitu berhasil mendapatkan harta benda yang lumayan banyak, kawanan perampok ini berencana untuk pulang. Tapi karena waktu sudah larut malam, belum lagi rasa kantuk dan lelah yang mereka rasakan, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari tempat terdekat untuk beristirahat. Setelah berjalan cukup lama, mereka pun melihat sebuah rumah sederhana yang jauh dari permukiman penduduk. Pemilik rumah ini adalah keluarga yang rajin beribadah. Agar diizinkan untuk menginap, kawanan perampok tersebut menutupi identitasnya. Mereka mengaku sebagai mujahid fisabilillah, yaitu pasukan pejuang perang di jalan Allah. Kehadiran mereka di rumah tersebut disambut hangat oleh tuan rumah. Bahkan mereka langsung disuguhkan hidangan makan malam sebelum mereka beristirahat. Saat kawanan perampok ini selesai makan malam, mereka melihat ada bocah kecil terbaring di tempat tidurnya. "Apakah dia anakmu?" tanya salah satu dari mereka. "Benar Tuan, dia itu anak saya. Dia menderita kelumpuhan pada kakinya. Kami sudah berusaha berobat ke sana dan kemari, tapi tak kunjung sembuh juga," jawab si tuan rumah. "Oh iya Tuan, barangkali Tuan sekalian mau menunaikan sholat malam. Akan saya antar Tuan ke tempat wudhu," kata si tuan rumah melanjutkan. Tak ingin identitasnya terbongkar, kawanan perampok ini terpaksa berwudu dan melakukan sholat malam layaknya pejuang fisabilillah. Si tuan rumah ini bukan hanya rajin ibadah, tapi ia juga selalu berprasangka baik kepada siapapun. Ia sama sekali tidak menaruh curiga bahwa tamunya adalah kawanan perampok. Ia percaya kalau tamunya yang datang adalah pejuang fisabilillah. Bahkan bekas sisa air wudhu yang dipakai oleh para perampok, ia kumpulkan di sebuah wadah dengan mengharap keberkahan dari mereka. Lalu air tersebut ia basuhkan di kedua kaki anaknya yang sedang menderita kelumpuhan. Setelah menjelang pagi hari, kawanan perampok tersebut pun pamit pulang kepada si tuan rumah. Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian, kawanan perampok ini kembali melakukan aksinya. Mereka menyergap dan merampok rombongan kafilah yang sedang melintas di tengah padang gurun. Begitu selesai dengan aksinya, sebelum pulang, mereka kembali mendatangi rumah yang tempo hari digunakan untuk menginap.
Setelah sampai di depan rumah, ketua perampok mengetuk pintunya dan mengucapkan salam. Lalu terdengar suara jawaban dari dalam rumah. "Siapa di luar?" "Kami rombongan pejuang fisabilillah yang tempo hari numpang menginap," jawab ketua perampok. Pintu rumah pun segera dibuka oleh seorang anak kecil. Kawanan perampok ini heran dan kaget. "Loh, bukankah anak ini yang katanya lumpuh? Kenapa sekarang tiba-tiba bisa berjalan?" Belum hilang rasa herannya, tuan rumah dan anaknya langsung mengajak salaman dan mencium tangan para perampok itu satu persatu. Ketua perampok kemudian bertanya kepada si tuan rumah, "Bukankah kaki anakmu lumpuh? Kenapa sekarang tiba-tiba bisa berjalan?" Dengan wajah tersenyum penuh hormat, si tuan rumah menjawab, "Alhamdulillah tuan, ini semua berkat pertolongan Allah melalui keberkahan tuan-tuan semua. Tuan-tuan adalah pejuang fisabilillah. Tentunya tuan-tuan adalah orang yang mulia. Air bekas wudhu yang dipakai tuan tempo hari, saya basuhkan di kedua kaki anak saya. Dan alhamdulillah, berkat pertolongan Allah melalui tuan-tuan semua, kaki anak saya sembuh total," kata si tuan rumah menjelaskan. Mendengar penuturan tuan rumah tersebut, para kawanan perampok ini bertambah kaget. Mereka pun langsung menangis dan terharu. "Maafkanlah kami tuan, sebenarnya kami ini bukanlah pejuang fisabilillah. Kami ini perampok yang dikenal kejam dan sadis. Tapi mulai saat ini kami akan bertobat. Kami akan tinggalkan semua perbuatan buruk kami," kata ketua perampok sambil menangis sesenggukan. Atas kejadian itu, mereka akhirnya menjadi pejuang perang fisabilillah sungguhan hingga ajal menjemput mereka. Sifat berprasangka baik yang diterapkan oleh si tuan rumah ini bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Anaknya bisa sembuh dari kelumpuhan lantaran ia berprasangka baik kepada si perampok. Dan para perampok tersebut menjadi bertobat karena sifat berprasangka baik yang selalu diterapkan oleh si tuan rumah. Kisah ini mengandung hikmah bahwa dengan selalu berprasangka baik, bukan hanya bermanfaat atau menguntungkan bagi diri kita sendiri, akan tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ada saudagar kaya yang suka semena-mena kepada orang kecil. Dan dengan kekayaannya inilah ia pergunakan untuk mendekati para pejabat istana, terutama para hakim. Sehingga apabila ia terlibat suatu masalah, ia selalu luput dari hukuman. Saudagar ini mempunyai istri yang cantik jelita, dan karena saking cantiknya, si saudagar merasa cemburu apabila ada orang lain yang menatapnya, dan ia tak segan-segan untuk memukul orang tersebut. Dan ketika perbuatannya diadukan kepada hakim, ia tak pernah dijatuhi hukuman. Sang hakim malah membebaskannya. Itu dikarenakan si saudagar sering memberi hadiah kepada para hakim. Dan suatu ketika, si saudagar dan istrinya ini berjalan-jalan untuk mencari udara segar. Tanpa sengaja, rok sang istri tersingkap oleh tiupan angin yang membuat aurat paha sang istri menjadi kelihatan untuk beberapa saat. Dan kebetulan juga, waktu itu ada orang lain yang sempat melihatnya. Orang itu adalah Hasan, tetangga sekaligus sahabat Abu Nawas. Akibatnya si saudagar pun menjadi geram dan menuduh Hasan telah berbuat asusila kepada istrinya. Tentu saja Hasan membantah dan menganggap tuduhan si saudagar hanya mengada-ngada. Keduanya pun terlibat cekcok yang membuat perhatian warga. "Ya dah, kita ke rumah Tuan Hakim saja, biar dia yang menentukan hukuman apa yang pantas untukmu," ancam saudagar kaya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, si saudagar mengadukan permasalahannya. "Tuan Hakim, saya ingin supaya orang ini dihukum seberat-beratnya," kata si saudagar.
Tapi kali ini Tuan Hakim tak berani berpihak kepada si saudagar seperti yang sudah-sudah. Karena orang yang dituduhkan si saudagar adalah Hasan, sahabat akrabnya Abu Nawas. Kalau sampai Hasan dihukum, tentu Abu Nawas tak akan tinggal diam. Apalagi posisi Hasan memang tak salah. Dan itu justru akan membuat si hakim bisa dipecat dari jabatannya. Karena Abu Nawas adalah orang kepercayaan Baginda Raja. Lebih baik masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, tutur Tuan Hakim. Si saudagar terkejut mendengarnya. Kenapa dia tak membelaku? Batin si saudagar. Tapi Tuan Hakim, dia telah berbuat salah. Aku tak mau damai. Pokoknya dia harus dihukum, protes si saudagar. Baik, kalau kamu masih ingin kasusmu ini berlanjut, silahkan datang ke istana dan adukan langsung kepada Baginda Raja, saran Tuan Hakim. Ternyata saran tersebut dilakukan oleh si saudagar. Maka pergilah ia bersama Hasan menuju istana. Setelah menghadap Baginda Raja, si saudagar mengadukan masalahnya dan menuntut Hasan supaya dihukum. Abu Nawas yang juga sedang berada di istana dimintai pendapatnya oleh Baginda Raja. Bagaimana menurutmu, Abu Nawas? Silahkan tangani kasus ini dan memberikanlah keputusan yang adil, perintah Baginda Raja. Siap, Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada si saudagar, jadi kau anggap Hasan telah berbuat asusila kepada istrimu meskipun dia melihatnya secara tidak sengaja? Tanya Abu Nawas. Ya benar, dan aku ingin Hasan dihukum, timpal si saudagar. Baiklah, walaupun Hasan itu sahabatku, tapi aku akan berbuat adil menangani kasus ini. Hasan, karena kau telah berbuat asusila, maka kau harus menjalani hukuman. Ayo ikut aku ke dalam penjara, kata Abu Nawas. Hasan pun kaget dan tak percaya. Kenapa Abu Nawas malah membela si saudagar? Padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya. Sementara si saudagar tertawa girang melihat Hasan akan dipenjara. Tapi ketika Hasan akan memasuki ruangan penjara, tiba-tiba Abu Nawas menghentikannya. Tunggu Hasan, apakah kau sudah melihat penjara itu? Tanya Abu Nawas. Sudah, aku sudah melihat, jawab Hasan. Nah, berarti kau sudah menjalani hukumanmu. Sekarang silahkan pulang ke rumah, balas Abu Nawas. Mendengar keputusan tersebut, si saudagar tak terima. Hukuman apa-apaan ini? Masa cuma melihat ruangan penjara dianggap sudah menjalani hukuman? Protes saudagar kaya. Abu Nawas lalu menjelaskan kepada si saudagar. Ya, karena tuduhan yang kau ajukan juga seperti itu. Kamu anggap Hasan telah berbuat asusila hanya karena melihat aurat paha istrimu, kan? Kalau begitu, dia juga sudah dianggap menjalani hukuman cukup dengan melihat ruangan penjara saja, jelas Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Sementara si saudagar kaya harus menelan kekecewaan. Ia pun pergi meninggalkan istana dengan perasaan dongkol. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya. Ia menikmati secangkir kopi hangat sambil mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang berkumpul dan tampak berdebat dengan serius.
Rasa penasarannya pun muncul, dan Abu Nawas mendekati kerumunan itu. Di tengah kerumunan, seorang pria berjenggot tebal sedang berbicara dengan lantang. Rokok itu haram, tidak ada manfaatnya sama sekali, dan hanya membahayakan kesehatan, katanya. Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat dengan sebatang rokok di tangannya membantah. Woi, nggak bisa begitu dong. Rokok itu membantu menenangkan pikiran, dan toh banyak orang yang menikmatinya. Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya pun menyapa. Saudaraku, apa yang sedang kalian perdebatkan ini? Pria berjenggot tebal itu pun menjawab. Kami sedang mendiskusikan apakah rokok itu haram atau tidak. Nah, kalau kamu Abu Nawas, apa pendapatmu? Abu Nawas pun mengangguk bijak lalu berkata, baiklah, ayo kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang apakah ada yang tahu hukum makan roti dengan susu? Kerumunan itu terdiam, lalu salah satu dari mereka menjawab, tidak ada Abu Nawas, itu sih perkara mubah, boleh-boleh saja dilakukan. Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan, lalu bagaimana dengan naik unta di sore hari? Kembali kerumunan terdiam. Pria berjenggot tebal pun menjawab, ya tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya lah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, nah, jika hal-hal sederhana seperti itu tidak ada hukumnya, kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama? Rokok, roti dengan susu, atau naik unta di sore hari tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang penting adalah niat dan dampaknya. Tapi Abu Nawas, rokok itu kan jelas merugikan kesehatan. Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari? Tanya pria berjenggot tebal. Abu Nawas pun mengangguk setuju. Iya, itu benar saudaraku. Tapi ingatlah, banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan. Minum kopi terlalu banyak bisa membuat jantung berdebar-debar. Tetapi apakah kita akan melarang kopi? Pria perokok yang tadi berdebat tersenyum lebar karena merasa didukung oleh Abu Nawas. Tuh, lihat, Abu Nawas saja setuju denganku. Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk mendengarkan. Tunggu dulu, aku belum selesai. Sebaliknya, kita juga harus bijak. Jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka kita harus menguranginya. Jadi, rokok itu tidak haram, tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan. Semua orang terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dengan nada jenaka, Abu Nawas menambahkan, dan ingat, jika kalian ingin merokok, lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok. Sebab tidak semua orang itu suka roti dengan susu, dan pastinya tidak semua orang juga suka dengan asap rokok. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Pria berjenggot tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum, menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk sependapat dengan cara yang damai dan penuh dengan humor. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah kota yang damai, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikan dan humornya diundang oleh seorang hakim untuk berdebat tentang hukum musik dalam Islam. Banyak orang berkumpul di alun-alun kota untuk menyaksikan debat tersebut, karena mereka tahu bahwa Abu Nawas pasti akan memberikan jawaban yang tidak hanya bijak tetapi juga menghibur. Ya Abu Nawas, panggil Tuan Hakim. Banyak yang mengatakan bahwa musik itu haram. Apa pendapatmu tentang hukum musik dalam Islam, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum lebar, kemudian menghadap ke hadirin dan berkata, wahai Tuan Hakim yang terhormat dan para hadirin yang bijaksana, izinkanlah saya menjawab dengan sebuah cerita. Semua orang terdiam, siap mendengarkan kisah cerdik dari Abu Nawas. Suatu hari, saya bertemu dengan seorang petani yang sedang bersedih. Saya bertanya kepadanya, kenapa kamu bersedih, wahai petani?
Dia menjawab, "Tanaman saya tidak tumbuh dengan baik tahun ini." Saya bertanya lagi, "Apa yang biasa kamu lakukan saat menanam?" Petani itu berkata, "Saya hanya menanam dan berharap hujan turun." Hadirin mulai tertawa kecil menikmati awal cerita Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Lalu saya memberi saran kepada petani itu, 'Cobalah kamu bernyanyi saat menanam. Mungkin tanamanmu butuh sedikit hiburan.'" Petani itu tertawa dan berkata, "Bagaimana mungkin bernyanyi bisa membantu tanaman tumbuh, Abu Nawas?" Aku pun menjawab, "Ya, kamu tidak pernah tahu sampai kamu mencobanya." Tuan Hakim tersenyum dan kemudian berkata, "Lalu apa yang terjadi setelah itu, Abu Nawas?" Nah, beberapa bulan kemudian, petani itu kembali dengan senyum lebar di wajahnya. Dia pun berkata, "Abu Nawas, kamu benar. Setelah aku bernyanyi saat menanam, tanaman saya tumbuh subur dan panen saya melimpah." Saya pun tertawa dan berkata, "Ya, mungkin tanamanmu suka dengan suara merdumu." Seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak mendengar kisah lucu Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Jadi, wahai Tuan Hakim yang bijaksana, musik itu seperti bernyanyi untuk tanaman. Jika digunakan dengan cara yang baik, musik bisa membawa kebahagiaan dan ketenangan. Namun, jika digunakan dengan cara yang buruk, bisa membawa keburukan. Intinya bukan pada musiknya, tapi bagaimana kita menggunakannya." Tuan Hakim mengangguk-angguk menyadari kebijaksanaan di balik humor Abu Nawas. Seorang hadirin bertanya, "Jadi Abu Nawas, apakah musik itu haram atau halal?" Abu Nawas tersenyum kecil dan kemudian menjawab, "Itu tergantung pada niat dan cara kita menggunakannya. Jika musik digunakan untuk kebaikan, untuk menghibur dan menenangkan hati, maka itu baik. Tapi jika digunakan untuk hal-hal yang buruk, maka itu bisa menjadi buruk. Dan ingat, yang paling penting adalah niat kita." Seluruh hadirin bertepuk tangan meriah menyadari pesan bijak di balik cerita lucu Abu Nawas. Tuan Hakim akhirnya berkata, "Abu Nawas, kamu memang luar biasa. Terima kasih telah memberikan penjelasan yang begitu bijak dan menghibur." Kisah selanjutnya. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Abu Nawas, "Apa yang dimaksud dengan takdir, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Takdir itu adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, sesuatu yang tidak bisa kita hindari." Lelaki itu bertanya lagi, "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjelaskan dengan bijak, "Ya, seperti kadang-kadang kamu menganggap segala sesuatu akan berjalan dengan baik, tetapi ternyata tidak. Saat itu kamu menyebutnya nasib buruk. Dan kadang-kadang juga kamu menganggap segalanya akan berjalan buruk, tetapi ternyata tidak. Saat itu kamu menyebutnya keberuntungan." Lelaki itu tampak berpikir, lalu Abu Nawas melanjutkan, "Seringkali kita berasumsi bahwa hal-hal tertentu akan terjadi atau tidak terjadi. Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, kamu berasumsi bahwa masa depan tidak diketahui. Dan ketika kamu tahu apa yang telah terjadi, kamu menyebutnya masa depan yang baik atau buruk, sesuai dengan hasil yang kamu terima." Laki-laki itu pun terdiam sejenak, merenungkan kata-kata dari Abu Nawas. "Jadi, bagaimana kita seharusnya menghadapi takdir, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Yang terbaik adalah menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan tawakal. Lakukan yang terbaik dalam setiap situasi, berusaha sebaik mungkin, dan serahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Takdir adalah bagian dari perjalanan hidup kita, dan penerimaan terhadap takdir itulah yang akan memberikan kita kedamaian." Lelaki itu pun tersenyum, merasa tercerahkan oleh kebijaksanaan dari Abu Nawas. "Wah, terima kasih Abu Nawas. Aku sekarang mengerti bahwa takdir adalah bagian dari hidup yang harus kita terima dengan ikhlas." Abu Nawas pun mengangguk, "Lah, betul sekali.
Jalani hidup dengan penuh rasa syukur dan ikhlas, dan kamu akan menemukan kedamaian dalam setiap langkah yang akan kamu ambil. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu hari Abu Nawas pergi ke kota yang baru dikunjunginya. Karena di sana tidak ada kenalan, Abu Nawas pun memutuskan mencari penginapan untuk beberapa hari. Kondisi penginapan yang rencananya akan ditempati oleh Abu Nawas ternyata sudah tua dan banyak kerusakan. Abu Nawas menemui pemilik penginapan tersebut. "Tuan, penginapan yang Tuan sewakan kepadaku itu sangat berbahaya. Langit-langit dan temboknya sering berdenyut meski hanya terkena hembusan angin kecil, Tuan," kata Abu Nawas. "Oh itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Tuan. Penginapanku ini memang menyesuaikan usia bumi," balas si pemilik penginapan. "Maksud Tuan?" tanya Abu Nawas tidak mengerti. "Jadi begini, Tuan. Usia bumi yang kita tinggali ini kan sudah tua dan sangat rapuh. Meski demikian, Tuan lihat sendiri kan, bumi ini masih sangat kokoh dan kuat, tak akan hancur sampai menunggu datangnya hari kiamat," ujar si pemilik. "Wah, Tuan, kalau Tuan menyamakan usia bumi ini dengan penginapan Tuan, saya khawatir Dajjal tidak akan jadi datang karena keburu kiamat duluan," timpal Abu Nawas. Mendengar penjelasan dan candaan dari Abu Nawas, pemilik penginapan hanya bisa terdiam. Abu Nawas pun tidak jadi menginap di penginapan tersebut dan pergi mencari penginapan yang lebih baik. Kisah selanjutnya. Seringnya Baginda Raja pergi berburu ke hutan membuatnya selalu meninggalkan istana, sehingga tugasnya sebagai raja kini seringkali diabaikan. Sang raja menjadi jarang menemui rakyatnya manakala ada yang akan mengadukan masalahnya, dan urusan-urusan kerajaan selalu ia tinggalkan. Melihat hal ini, Abu Nawas pun merasa kecewa. Ia bingung harus dengan cara apa menyadarkan rajanya itu. Kalau menegurnya secara langsung, justru akan membuat Baginda Raja murka. Bisa-bisa Abu Nawas malah dipenjara. Hingga pada suatu hari, datanglah beberapa utusan kerajaan menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja ke istana," kata salah satu dari mereka. "Ada keperluan apa?" tanya Abu Nawas. "Baginda Raja ingin mengajak Tuan Abu pergi berburu," jawabnya. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya mengelus dada. Sampai kapan Baginda Raja akan terus begini? Batin Abu Nawas. Tapi tak lama kemudian muncul ide cemerlang di otaknya. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyadarkan Baginda Raja. "Bilang saja sama rajamu itu bahwa Abu Nawas mempunyai sesuatu yang berharga yang tak mungkin ia tinggalkan. Sesuatu itu tak ternilai harganya. Bahkan Baginda Raja sendiri tak akan mampu membelinya karena harganya terlalu mahal," tutur Abu Nawas. Maka pulanglah mereka dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Kalian melihat barangnya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Tidak, Paduka Yang Mulia. Dia tidak menunjukkannya kepada kami," jawab mereka. Hal ini membuat Baginda Raja semakin penasaran. Bahkan ia sampai tak jadi berburu gara-gara mendengar ucapan Abu Nawas ini. Barang apa sih yang dimiliki Abu Nawas? Aku jauh lebih kaya daripada dia. Tapi kenapa dia sampai mengatakan kalau aku tak mampu membelinya? Tanya Baginda Raja dalam hati. Tak ingin berlama-lama dengan rasa penasarannya, Baginda Raja segera mengajak beberapa pengawal untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi, Baginda Raja langsung bertanya,
Ya Abu Nawas, apa benar kamu mempunyai sesuatu yang sangat berharga? Benar Paduka yang mulia. Itulah sebabnya saya tak bisa ikut Paduka berburu, karena saya harus menjaganya, jawab Abu Nawas. Bagaimana kalau aku beli dengan harga 100.000 dinar? Tawar Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, saya tidak akan menjualnya, bahkan dengan harga 1 juta dinar sekalipun, sahut Abu Nawas. Serius Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Tentu Paduka, karena nilainya ini lebih daripada istana Paduka dan seisinya, jawab Abu Nawas. Bisa kau tunjukkan sesuatu itu padaku? Pinta Baginda Raja. Begini Paduka, sesuatu itu adalah waktu. Saya tidak mungkin membuang-buang waktu dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya, sementara saya punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi keluargaku. Begitu pula dengan Paduka yang mulia. Bukankah Paduka adalah seorang raja, di mana seorang raja punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya? Hidup di dunia ini hanya sementara Paduka, dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan kelak di akhirat. Apakah Paduka sudah siap menghadapi itu? Sementara akhir-akhir ini banyak rakyat yang tak bisa menemui Paduka untuk mengadukan masalahnya. Kemana Paduka selama ini? Kenapa Paduka tidak ada di istana layaknya seorang raja? Lalu bagaimana dengan kerajaan yang Paduka pimpin? Apakah Paduka tahu beberapa menteri telah berbuat zalim dan korupsi? Paduka hanya mementingkan kesenangan tanpa memikirkan nasib rakyatnya, tutur Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Baginda Raja pun tertunduk dan menyadari kekhilafannya. Kamu benar Abu Nawas, kamu benar. Tapi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hatiku. Kalau waktu memang paling berharga, mengapa begitu banyak orang yang membuangnya dengan sia-sia? Tanya Baginda Raja. Ya, karena mereka tak menghargainya Paduka. Itu sama saja dengan mereka tak menghargai dirinya sendiri. Mereka akan menyesali masa yang telah berlalu. Tapi anehnya, mereka tidak menyesali waktu yang telah terbuang percuma. Kalau terus-terusan seperti itu, selamanya mereka akan hidup dalam penyesalan, jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja kini mulai menyadari akan tanggung jawab besar yang diamanahkan kepadanya. Sejak saat itu, ia lebih mementingkan urusan kerajaan daripada kesenangannya semata. Rakyat pun kini mulai lebih mudah menemui rajanya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berada di pasar ketika ia bertemu dengan seorang pendeta yang sedang membagikan brosur tentang ajaran agamanya. Abu Nawas yang selalu ingin tahu pun mendekati pria tersebut. Pendeta itu dengan ramah menyapa Abu Nawas. "Selamat pagi, saudaraku. Apakah Anda pernah mendengar tentang Isa anak Allah?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Oh, tentu saja. Saya tahu tentang Isa, tapi saya punya pertanyaan yang membuat saya bingung. Mengapa Allah butuh memiliki anak? Bukankah Dia Maha Kuasa dan Maha Esa? Mengapa Dia perlu memiliki keturunan?" Pendeta itu berusaha menjelaskan, "Saudaraku, ketahuilah, Isa adalah anak Allah, bukan seperti anak manusia biasa. Ini adalah bagian dari rahasia ilahi yang sulit dipahami oleh manusia." Abu Nawas yang selalu cerdik dan humoris tertawa kecil. "Tapi maaf Tuan, saya masih tidak mengerti. Mengapa Allah yang Maha Esa membutuhkan anak? Apakah Dia kesepian? Atau mungkin Dia merasa tidak lengkap tanpanya?" Sang pendeta mulai merasa kesulitan menjelaskan konsep Trinitas dan mengapa Isa dianggap sebagai anak Allah. Namun Abu Nawas terus memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Akhirnya Abu Nawas dengan santainya berkata,
Saudaraku, saya tak ingin mempersulit debat ini. Tapi Anda tahu, jika Allah membutuhkan anak, mungkin saya bisa mengajukan diri sebagai calon anak Allah berikutnya. Saya bisa kok membantunya dengan pekerjaan sehari-hari, memberikannya saran, dan mungkin menggantikan Ishak jika dia lelah. Bagaimana menurut Anda? Pendeta itu merenung sejenak, menyadari kerumitan konsep tersebut. Abu Nawas kemudian dengan ramah berkata, "Maaf saudaraku, jika saya membuat Anda bingung. Saya hanya mencoba memahami. Ya, mungkin kita bisa setuju bahwa keajaiban Allah tidak perlu dibatasi oleh konsep manusia." Debat pun berakhir dengan saling hormat antara Abu Nawas dan sang pendeta. Abu Nawas seperti biasa meninggalkan pertemuan itu dengan senyum khasnya. Sementara sang pendeta terdiam dalam pemikiran mendalamnya tentang kompleksitas konsep ilahi. Kisah selanjutnya. Belakangan ini, Abu Nawas sering menghabiskan waktunya memancing di sungai. Ternyata, hobi barunya ini dapat menghasilkan uang yang lumayan banyak. Setiap kali ia pulang dari memancing, ia selalu membawa ikan-ikan yang banyak. Sebagian ia jual, dan sebagiannya lagi ia masak sendiri. Hingga suatu hari, ada seorang saudagar kaya yang melihat Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai. Ia pun menghampiri Abu Nawas dan bertanya, Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli seekor burung. Dari sekian banyak penjual burung, ada salah satu penjual yang sepi pembeli. Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya. "Burung apa yang kamu jual?" tanya Abu Nawas. "Burung beo, Tuan," jawab si penjual. "Berapa harganya?" tanya Abu Nawas kembali. "Murah, Tuan, cuma 100 dinar," jawab si penjual. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. Pantas saja sepi pembeli. Burung seperti itu kok dijual mahal, batin Abu Nawas. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya tentang kelebihan burung tersebut. Lalu dijawab oleh si penjual bahwa burung beo miliknya bisa berbicara 3 bahasa, yaitu bahasa Kurdi, bahasa Romawi, dan bahasa India. "Wah, luar biasa berarti burungmu ini. Aku belum pernah loh melihat ada burung beo sepintar itu," puji Abu Nawas. Ia pun merasa tertarik dan segera membelinya. Tapi, begitu sampai di rumah, burung beo tersebut tidak bisa berbicara sama sekali. "Wah, kurang ajar, aku kena tipu ini," pikir Abu Nawas. Keesokan harinya dengan wajah kecewa, Abu Nawas pun kembali menemui si penjual burung. "Yang benar kamu kalau jualan, jangan menipu dong. Seharian burung beo ini hanya terdiam. Jangankan bicara 3 bahasa, bicara biasa saja nggak bisa," kata Abu Nawas dengan kesal. Si penjual tersenyum dan menjawab, "Oh, saya lupa kasih tahu, Tuan. Burung ini memang sangat pendiam, Tuan. Tapi dia sangat pintar. Dia kan di sini baru beberapa hari. Ya, jadi mungkin dia masih bingung dengan bahasa Arab. Cobalah ajak dia bicara bahasa kita. Siapa tahu dia memang sedang belajar bahasa baru," ujarnya. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas pun tak habis pikir. "Apa mungkin ya burungnya sedang belajar bahasa Arab?" batin Abu Nawas. Tapi anehnya, Abu Nawas percaya begitu saja dengan ucapan si penjual burung. Kisah selanjutnya.
Ketika musim dingin tiba, orang-orang mengenakan mantel untuk menghangatkan tubuh mereka. Namun berbeda dengan Abu Nawas, ia masih mengenakan pakaian seperti hari-hari biasanya, karena ia tak punya uang untuk membeli mantel. Hingga suatu malam, ketika Abu Nawas pergi ke masjid, ia bertemu dengan Abu Jahil di tengah jalan. Abu Nawas, cuaca kan sangat dingin sekali, kenapa tidak pakai mantel? Tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Jika ia menjawab yang sebenarnya, Abu Jahil pasti akan semakin meledeknya. Akhirnya, ia pun berpura-pura bahwa mantelnya telah sobek. Kenapa tidak dibawa ke tukang jahit, Abu Nawas? Tanya Abu Jahil kembali. Sudah dibawa, tapi tukang jahitnya tutup karena cuaca dingin, jawab Abu Nawas. Ia pun segera bergegas pergi meninggalkan Abu Jahil. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil menghindari ledekan lebih lanjut dari Abu Jahil. Meskipun sebenarnya ia memang tidak punya mantel. Kisah selanjutnya. Banyak hikmah tersemat pada kisah Abu Nawas kali ini. Dan kisah ini bermula ketika teman Abu Nawas dan Abu Jahil yang bernama Hasan baru saja pulang dari perantauannya di negeri seberang. Untuk melepas rindunya di kampung halaman, Hasan mengajak Abu Nawas dan Abu Jahil berburu di sebuah hutan belantara. Awalnya Abu Nawas menolak, karena kabar yang ia dengar hutan tersebut dihuni oleh sekelompok suku yang sangat kejam. Alah, dasar penakut. Ngapain juga sih ngajak orang seperti dia? Ayo Hasan, kita pergi berdua saja, ejek Abu Jahil. Mendengar ejekan tersebut, Abu Nawas tidak terima dan berkata, masalahnya itu keselamatan Hasan. Kasihanlah kalau sampai Hasan terbunuh di hutan itu. Rupanya alasan Abu Nawas ini malah menjadi ledekan Abu Jahil. Alah, seorang pengecut itu pasti punya banyak alasan. Bilang aja takut, tidak usah bawa-bawa Hasan segala, ledek Abu Jahil. Tak terima dengan perkataan Abu Jahil, Abu Nawas pun akhirnya bersedia ikut. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju hutan belantara. Dan benar saja, ketika mereka mulai memasukinya, di tengah hutan mereka ditangkap oleh sekelompok suku yang kejam. Lalu muncullah ketua suku menghampiri mereka bertiga. Mau apa kalian datang kemari? Hutan ini tidak boleh dimasuki siapapun, bentak ketua suku. Maaf Tuan, kami tidak tahu. Karena tujuan kami kan hanya sekedar untuk berburu Tuan, jawab Abu Nawas. Berani-beraninya kalian berburu di sini, hah? Semua binatang yang ada di hutan ini tidak boleh kalian bunuh. Kalian sudah membunuh binatang apa saja? Tanya ketua suku. Belum Tuan, kami belum membunuh binatang apapun, jawab Abu Nawas. Baguslah. Yaudah, karena belum ada binatang yang kalian bunuh, maka kalian akan aku ampuni. Tapi dengan syarat, masing-masing dari kalian bawakan aku 10 buah yang sama, perintah ketua suku. Kemudian Hasan, Abu Nawas, dan Abu Jahil menyebar ke tengah hutan untuk mencari buah-buahan. Tak berselang lama, datanglah Hasan dan Abu Nawas membawa buahnya masing-masing. Buah apa yang kau bawa? Tanya ketua suku kepada Hasan. Ini buah apel Tuan, jawab Hasan. Masukkan satu persatu apel itu ke dalam pantatmu, tanpa mengeluarkan suara apapun, perintah ketua suku. Tentu saja hal ini membuat kaget Hasan. Akan tetapi ia terpaksa melakukannya, agar ia bisa keluar dari hutan dengan selamat. Baru satu apel akan dimasukkan, Hasan sudah berteriak kesakitan. Karena Hasan telah mengeluarkan suara, ia lalu diceburkan ke dalam sungai. Kini giliran Abu Nawas. Buah apa yang kau bawa? Tanya ketua suku.
Ini buah cermai, Tuan, jawab Abu Nawas. Masukkan satu persatu ke dalam pantatmu, tanpa mengeluarkan suara apapun, perintah ketua suku. Abu Nawas pun melakukannya. Satu persatu ia masukkan ke dalam pantat dengan menahan jerit kesakitan dengan tanpa bersuara. Tapi ketika ia akan berhasil di buah yang terakhir, tiba-tiba Abu Nawas bersuara. Anehnya bukan berteriak kesakitan, ia malah tertawa terpingkal-pingkal. Karena mengeluarkan suara, Abu Nawas pun diceburkan ke dalam sungai. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup, Hasan segera menghampirinya. Abu Nawas, kok kamu diceburkan juga? Aku lihat kamu tadi hampir berhasil, tanya Hasan. Iya bener, padahal tadi itu buah yang terakhir loh. Tapi aku gak kuat menahan tawa, jawab Abu Nawas. Loh, kok malah ketawa? Emang gak sakit tadi? Tanya Hasan penasaran. Ya sakit lah, jawab Abu Nawas singkat. Terus kenapa kok kamu malah ketawa? Tanya Hasan kembali. Tuh, lihat sendiri Abu Jahil. Bawa buah apa dia? Jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah Abu Jahil. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak. Kira-kira buah apa yang dibawa Abu Jahil hingga membuat mereka tidak merasakan sakit, malah tertawa terpinggal-pinggal? Tulis imajinasimu di kolom komentar. Sedikit bocoran tentang Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal agak rakus. Hampir di setiap acara atau pesta makan-makan, ia terkenal orang yang paling banyak menghabiskan makanan. Jadi, semoga mewakili pertanyaan kalian tentang buah apa yang dibawa Abu Jahil. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada saudagar kaya yang suka semena-mena kepada orang kecil. Dan dengan kekayaannya inilah ia pergunakan untuk mendekati para pejabat istana, terutama para hakim. Sehingga apabila ia terlibat suatu masalah, ia selalu luput dari hukuman. Saudagar ini mempunyai istri yang cantik jelita, dan karena saking cantiknya, si saudagar merasa cemburu apabila ada orang lain yang menatapnya, dan ia tak segan-segan untuk memukul orang tersebut. Dan ketika perbuatannya diadukan kepada hakim, ia tak pernah dijatuhi hukuman. Sang hakim malah membebaskannya. Itu dikarenakan si saudagar sering memberi hadiah kepada para hakim. Dan suatu ketika, si saudagar dan istrinya ini berjalan-jalan untuk mencari udara segar. Tanpa sengaja, rok sang istri tersingkap oleh tiupan angin yang membuat aurat paha sang istri menjadi kelihatan untuk beberapa saat. Dan kebetulan juga, waktu itu ada orang lain yang sempat melihatnya. Orang itu adalah Hasan, tetangga sekaligus sahabat Abu Nawas. Akibatnya si saudagar pun menjadi geram dan menuduh Hasan telah berbuat asusila kepada istrinya. Tentu saja Hasan membantah dan menganggap tuduhan si saudagar hanya mengada-ngada. Keduanya pun terlibat cekcok yang membuat perhatian warga. Ya dah, kita ke rumah Tuan Hakim saja, biar dia yang menentukan hukuman apa yang pantas untukmu, ancam saudagar kaya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, si saudagar mengadukan permasalahannya. Tuan Hakim, saya ingin supaya orang ini dihukum seberat-beratnya, kata si saudagar. Tapi kali ini Tuan Hakim tak berani berpihak kepada si saudagar seperti yang sudah-sudah. Karena orang yang dituduhkan si saudagar adalah Hasan, sahabat akrabnya Abu Nawas. Kalau sampai Hasan dihukum, tentu Abu Nawas tak akan tinggal diam. Apalagi posisi Hasan memang tak salah. Dan itu justru akan membuat si hakim bisa dipecat dari jabatannya. Karena Abu Nawas adalah orang kepercayaan Baginda Raja.
Lebih baik masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, tutur Tuan Hakim. Si saudagar terkejut mendengarnya. Kenapa dia tak membelaku? Batin si saudagar. Tapi Tuan Hakim, dia telah berbuat salah. Aku tak mau damai. Pokoknya dia harus dihukum, protes si saudagar. Baik, kalau kamu masih ingin kasusmu ini berlanjut, silahkan datang ke istana dan adukan langsung kepada Baginda Raja, saran Tuan Hakim. Ternyata saran tersebut dilakukan oleh si saudagar. Maka pergilah ia bersama Hasan menuju istana. Setelah menghadap Baginda Raja, si saudagar mengadukan masalahnya dan menuntut Hasan supaya dihukum. Abu Nawas yang juga sedang berada di istana dimintai pendapatnya oleh Baginda Raja. Bagaimana menurutmu, Abu Nawas? Silahkan tangani kasus ini dan memberikanlah keputusan yang adil, perintah Baginda Raja. Siap, Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada si saudagar, jadi kau anggap Hasan telah berbuat asusila kepada istrimu meskipun dia melihatnya secara tidak sengaja? Tanya Abu Nawas. Ya benar, dan aku ingin Hasan dihukum, timpal si saudagar. Baiklah, walaupun Hasan itu sahabatku, tapi aku akan berbuat adil menangani kasus ini. Hasan, karena kau telah berbuat asusila, maka kau harus menjalani hukuman. Ayo ikut aku ke dalam penjara, kata Abu Nawas. Hasan pun kaget dan tak percaya. Kenapa Abu Nawas malah membela si saudagar? Padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya. Sementara si saudagar tertawa girang melihat Hasan akan dipenjara. Tapi ketika Hasan akan memasuki ruangan penjara, tiba-tiba Abu Nawas menghentikannya. Tunggu Hasan, apakah kau sudah melihat penjara itu? Tanya Abu Nawas. Sudah, aku sudah melihat, jawab Hasan. Nah, berarti kau sudah menjalani hukumanmu. Sekarang silahkan pulang ke rumah, balas Abu Nawas. Mendengar keputusan tersebut, si saudagar tak terima. Hukuman apa-apaan ini? Masa cuma melihat ruangan penjara dianggap sudah menjalani hukuman? Protes saudagar kaya. Abu Nawas lalu menjelaskan kepada si saudagar. Ya, karena tuduhan yang kau ajukan juga seperti itu. Kamu anggap Hasan telah berbuat asusila hanya karena melihat aurat paha istrimu, kan? Kalau begitu, dia juga sudah dianggap menjalani hukuman cukup dengan melihat ruangan penjara saja, jelas Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Sementara si saudagar kaya harus menelan kekecewaan. Ia pun pergi meninggalkan istana dengan perasaan dongkol. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.